perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 07 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang tantangan industri perhotelan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nesya Azria Silalahi dengan kode kelas CS07028 dan ada EDK Pratama dengan kode kelas CS07091 dan yang terakhir ada Erwin Setiawan dengan kode kelas CS07409. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang. Dalam industri perhotelan, pemahaman yang mendalam tentang perilaku pemesanan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisien operasional. Pada pemesanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim, promosi, dan perubahan preferensi pelanggan. Oleh karena itu, analisis data ini bertujuan untuk memahami tren pemesanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembatalan. Masalah-masalah yang akan diselesaikan yaitu yang pertama ada tingkat pembatalan yang kedua yaitu variabilitas lead time. Yang ketiga yaitu permintaan khusus pelanggan yang tidak tertangani. Yang keempat yaitu proses pembayaran yang tidak optimal. Yaitu yang terakhir ada keterbatasan komunikasi dalam proses check-in dan check-out. Selanjutnya ada tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama ada data representation, yang kedua yaitu ada analisis data menggunakan SQL query. Yang ketiga ada exploratory data analysis atau EDA. Selanjutnya ada A/B testing untuk analisis perbandingan. Output yang diharapkan yaitu yang pertama clean dataset, yang kedua ada wawasan dari analisis SQL, yang ketiga ada visualisasi data EDA, yang keempat yaitu hasil A/B testing. Nah, yang selanjutnya ada bab 2 yaitu bisnis proses analisis. Yang pertama saya akan menjelaskan identifikasi dari masalahnya. Ada tingkat pembatalan yang tinggi, yang kedua ada variasi lead time, yang ketiga ada penanganan permintaan khusus, yang keempat ada proses pembayaran yang tidak optimal, dan yang terakhir ada komunikasi yang kurang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur BPMN-nya. Diagram BPMN ini terbagi menjadi 3 line, yaitu yang pertama ada customer, terus reservation system, dan resepsionis. Jadi yang pertama tuh ada informasi ketersediaan kamar pada aplikasi. Ini kalau misalnya dia pemesanannya lewat online ya. Terus habis itu membuka aplikasi pemesanan kamar. Selanjutnya melakukan pemesanan langsung. Itu bisa offline, bisa online. Ada 2 jenis pemesanan. Selanjutnya kalau misalnya melakukan pemesanan online, yaitu yang pertama konfirmasi pemesanan, lalu melihat pemesanan dan pilih pembayaran dan membayar tagihan hotel, lalu melakukan konfirmasi pembayaran melalui aplikasi. Selanjutnya menerima tiket pemesanan melalui aplikasi dan menunggu sampai waktu inap tiba. Selanjutnya menunjuk tiket pemesanan. Kalau misalnya waktu sudah tiba, menunjukkan tiket pemesanan kamar, memberikan kartu identitas, dan selanjutnya melakukan pengecekan ID pemesanan, lalu mengabari housekeeping untuk menyiapkan kamar. Lalu setelah di housekeeping, penerima pesan menyiapkan kamar dan memberikan kunci kepada resepsionis, memberikan kabar bahwa kamar sudah siap. Selanjutnya, pihak resepsionis memberikan kunci kamar, lalu melakukan check-in kamar dan menunggu waktu sampai waktu nginap habis. Lalu setelah waktu nginap habis, menyerahkan kunci kamar, lalu pihak resepsionis menerima kunci kamar dan mencetak bukti pembayaran dan memberikan kartu identitas. Dan selanjutnya, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan data preparation dan struktur query language atau SQL. Data preparation adalah tahap penting dalam proses analisis data yang melibatkan pemrosesan dan pengolahan data mentah menjadi format yang siap untuk dianalisis. Ini termasuk berbagai aktivitas seperti pembersihan data, transformasi data, dan pemilihan fitur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis berkualitas tinggi, relevan, dan siap untuk diolah. Next. Kode program ini adalah salah satu contoh fungsi untuk membersihkan dan memproses data frame dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan analisis. Proses awal yang dilakukan adalah memastikan tidak ada baris-baris duplikasi untuk mencegah distori dalam dataset, kemudian mengisi nilai yang kosong atau missing value pada kolom-kolom tertentu. Bisa diisi dengan default seperti 0 atau unknown untuk menjaga konsistensi dan bukan informasi yang diperlukan. Beberapa kolom diisi dengan 0 yang dianggap valid dalam konteks analisis guna menghindari potensi kesalahan saat pengolahan data. Data extraction adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber, baik itu struktur maupun tidak terstruktur, untuk kemudian digunakan dalam analisis, pengolahan, atau penyimpanan. Yang pertama kita akan menghitung tingkat pembatalan reservasi untuk setiap jenis hotel berdasarkan tahun. Query SQL ini bertujuan untuk menghitung tingkat pembatalan atau cancellation rate berdasarkan hotel dan arrival date year. Query ini memilih kolom hotel dan arrival date year, kemudian menghitung cancellation rate dengan mengkonversi jumlah pesanan yang dibatalkan. Next. Hasil dari query tadi menghasilkan output yang menunjukkan tingkat pembatalan reservasi di 2 jenis hotel, yaitu City Hotel dan Resort Hotel, selama periode tahun 2015 sampai 2017. City Hotel memiliki tingkat pembatalan yang relatif tinggi selama ke 3 tahun dengan rata-rata sekitar 42% pada tahun 2015,
tingkat pembatalan mencapai 43,88%. Kemudian teks 2, kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu sebelum check-in untuk setiap pelanggan dengan jumlah permintaan khusus. Query ini bertujuan untuk menganalisis pemesanan yang memiliki waktu tunggu di atas rata-rata dengan mengeksplorasi hubungan antara jumlah permintaan khusus dan rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan CTA. Kode ini membuat query lebih terstruktur dan mudah dibaca. Next. Hasil dari query ini menunjukkan rata-rata lead time, waktu antara pemesanan dan tanggal check-in untuk berbagai jumlah permintaan khusus yang diajukan oleh pelanggan. Hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelanggan dengan sedikit atau tanpa permintaan khusus memesan kamar lebih awal. Sedangkan mereka yang mengajukan lebih banyak permintaan cenderung memiliki waktu pemesanan yang lebih bervariasi. Next. Query ini bertujuan untuk menghitung total pendapatan atau revenue dari pemesan yang sudah melakukan check-out dan memiliki lebih dari 2 permintaan khusus. Next. Hasil query ini menunjukkan tanggal reservasi dengan total pendapatan tertinggi berdasarkan rata-rata tarif harian atau average daily rate dari reservasi yang berstatus check-out dan memiliki lebih dari 2 permintaan khusus, menunjukkan tanggal dengan pendapatan tertinggi adalah 17 Agustus 2017 dengan total revenue 3.064, sekian. Next. Query ini selanjutnya kita akan melakukan analisis melihat apakah ada hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran. Query ini bertujuan untuk menghitung rata-rata tarif harian berdasarkan tanggal waktu tunggu yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Next. Hasil query ini menunjukkan rata-rata average daily rate atau ADR untuk berbagai rentang lead time, waktu antara pemesanan dan tanggal check-in. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami hubungan antara lead time dan nilai ADR yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemesanan dengan lead time antara 31 sampai 90 hari cenderung memiliki ADR yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemesan yang dilakukan dengan pemesanan yang dilakukan pada waktu yang sangat dekat antara 0 sampai 30 hari atau sangat jauh lebih dari 91 hari. Informasi ini dapat membantu pihak hotel dalam strategi penetapan harga, misalnya dengan menawarkan tarif khusus atau diskon untuk pemesanan jangka pendek. Next. Baik, untuk bab 4 akan selanjutkan oleh saya, yakni terkait dengan Python Programming. Exploratory Data Analysis. Untuk tes pertama, rasio antara lead time dengan jumlah hasil reservasi dibatalkan. Pada tabel kanan merupakan hasil dari analisa, yakni yang pertama menunjukkan pembatalan, terdapat lonjakan frekuensi pembatalan yang signifikan segera setelah pemesanan dilakukan. Yang kedua, hubungan waktu tunggu. Semakin lama waktu tunggu, semakin sedikit jumlah pembatalan yang terjadi. Untuk teks kedua, perbedaan pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan tertentu. Untuk sebelah kanan merupakan hasil analisa, yakni yang pertama peningkatan ADR resort hotel terdapat peningkatan yang signifikan pada rata-rata harga kamar per malam ADR untuk resort hotel pada bulan Juli dan Agustus. Untuk yang kedua, stabilitas ADR city hotel. ADR untuk city hotel menunjukkan pola lebih stabil sepanjang tahun tanpa fluktuasi yang tajam dibandingkan dengan resort hotel. Yang ketiga, fluktuasi musiman. Kedua jenis hotel mengalami fluktuasi harga sepanjang tahun. Selanjutnya, untuk tes 3, turis yang sering melakukan canceling reservation baik untuk resort hotel maupun city hotel. Sebelah kanan merupakan hasil analisa, yakni yang pertama jumlah pembatalan tertinggi. Grafik menunjukkan bahwa PRT atau Portugal memiliki jumlah pembatalan reservasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dalam urutan ini. Yang kedua, potensi penyebab tingginya pembatalan di Portugal. Tingkat pembatalan yang tinggi di Portugal dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya fleksibilitas dalam aturan waktu tunggu pemesanan yang mungkin membuat pelanggan lebih cenderung untuk membatalkan. Baik, untuk selanjutnya teks 4, pola perilaku pemesanan last minute yang terjadi. Sebelah kanan merupakan hasil analisa, yakni jumlah pemesanan menit terakhir last minute jauh lebih rendah dibandingkan pemesanan awal non last minute. Yang kedua, preferensi pelanggan. Pelanggan cenderung memilih untuk memesan lebih awal daripada pada preferensi pelanggan. Pelanggan cenderung memilih untuk memesan lebih awal daripada menit terakhir. Selanjutnya, A/B testing. Selanjutnya, pengujian reputasi menggunakan A/B testing pada data ADR, yakni yang pertama static uji T. Hasil uji T menunjukkan nilai tes titik sebesar 29,431 dengan p-value 0,000 yang mengindikasikan perbedaan yang signifikan. Yang kedua, penolakan hipotesis 0 dengan p-value jauh di bawah tingkat signifikan 0,5 hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata ADR dapat ditolak. Yang ketiga, implikasi tarif. Implikasi tarif rata-rata di city hotel secara konsisten lebih tinggi daripada di resort hotel yang dapat mempengaruhi strategi pemesanan dan penetapan harga masing-masing jenis hotel. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan analisa terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan hotel dalam proses reservasi, data menunjukkan bahwa tingkat pembatalan reservasi cukup tinggi, yang dapat disebabkan oleh kebijakan pembatalan yang tidak jelas dan kurangnya insentif bagi pelanggan untuk tetap melakukan reservasi. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyelesaian terhadap kebijakan pembatalan untuk mengurangi jumlah pembatalan. Yang kedua, saran. Yang pertama, analisa penyebab pembatalan. Yang kedua, studi perbandingan. Yang ketiga, pengaruh promosi dan diskon. Yang keempat, model prediksi pembatalan.
Yang kelima, kepuasan pelanggan. Yang keenam, efektivitas sistem pembayaran. Yang ketujuh, komunikasi selama check-in dan check-out. Yang delapan, segmentasi pasar. Yang kesembilan, implementasi teknologi baru. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.